Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Maharani dengan NIM 07011282898081. Saya berasal dari kelas L3C Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku tentang hukum pajak pada bab 8 tentang subjek pajak dan juga objek pajak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materi yang pertama. Jadi, apa yang menjadi objek pajak? Jadi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pengertian penghasilan dijelaskan dalam konteks perpajakan, terutama untuk keperluan pengenaan pajak, penghasilan atau PPh. Jadi, penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apa yang menjadi subjek pajak? Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum dikenakan kewajiban perpajakan, yaitu individu atau badan yang menjadi sasaran dari peraturan perpajakan. Dalam hukum pajak, subjek pajak belum tentu harus membayar pajak, kecuali jika ia memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Nah, subjek pajak terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu orang pribadi, contohnya seperti karyawan, pengusaha, dan juga profesional. Yang kedua yaitu badan seperti PT dan juga firma. Yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi, dan juga yang terakhir yaitu badan usaha tetap. Nah, berikut merupakan tabel yang saya buat untuk mudah dalam memahami perbedaan antara subjek pajak dengan objek pajak. Jadi dari pengertian bahwa subjek pajak itu merupakan pihak atau orang atau mungkin badan yang dikenakan kewajiban perpajakan dengan fungsi sebagai pelaku atau penerima penghasilan. Contohnya seperti yang telah saya paparkan di tabel. Kemudian objek pajak sendiri merupakan segala sesuatu atau kegiatan atau penghasilan yang dikenai pajak. Kemudian fungsinya adalah sebagai bentuk kekayaan atau kegiatan yang dikenai pajak. Materi yang berikutnya yaitu mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Jadi, kalau subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kemudian penghasilan dari Indonesia tersebut dikenai pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang ada di Indonesia dengan kriteria yaitu orang pribadi, badan, serta warisan yang belum terbagi. Nah, yang selanjutnya itu subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kriterianya yaitu orang pribadi, badan, dan juga bentuk usaha tetap. Berikut merupakan tabel perbandingan antara subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Jadi, untuk kategori orang pribadi, subjek dalam negeri bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Sementara subjek luar negeri bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Kalau untuk badan, subjek dalam negerinya didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sementara kalau untuk subjek luar negeri tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kalau subjek dalam negeri sumber penghasilannya itu dari Indonesia plus dari luar Indonesia. Sementara kalau dari subjek luar negeri itu sumber penghasilannya dari Indonesia saja. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kewajiban pajak subjektif. Jadi, kewajiban pajak subjektif adalah status hukum seseorang atau badan sebagai subjek pajak, yaitu pihak yang secara hukum dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan. Artinya, kewajiban ini muncul karena seseorang atau badan memenuhi kriteria sebagai subjek pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif akan dibahas pada PPT yang selanjutnya. Nah, berikut merupakan tabel mengenai mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Kalau untuk subjek orang pribadi, waktu mulainya adalah saat orang tersebut mulai tinggal di Indonesia, sementara waktu berakhirnya adalah saat ia tidak lagi tinggal atau berada di Indonesia. Kalau untuk badan, waktu mulainya adalah sejak badan tersebut didirikan dan waktu berakhirnya adalah saat dilebur atau badan tersebut dibubarkan. Kalau untuk BUT atau bentuk usaha tetap, waktu mulainya adalah sejak BUT tersebut memulai kegiatan usahanya, sementara waktu berakhirnya adalah ketika ia tidak lagi menjalankan kegiatan usaha. Kalau untuk warisan belum terbagi, waktu mulainya adalah sejak waris meninggal dunia dan warisannya belum dibagi sementara untuk waktu berakhirnya adalah ketika proses pembagian warisannya telah selesai dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai apa saja yang tidak termasuk subjek pajak. Pihak-pihak yang tidak termasuk subjek pajak adalah entitas atau individu yang dikecualikan dari kewajiban perpajakan dalam pengertian subjek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Yang artinya meskipun pihak-pihak ini mungkin menerima atau mengelola dana, mereka tidak diperlakukan sebagai subjek pajak. Nah, diantaranya yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat diplomatik dan konsuler asing, organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, serta pejabat organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi yang berikutnya yaitu mengenai objek pajak penghasilan. Jadi, objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan sendiri dipahami sebagai segala bentuk tambahan ekonomi, bukan hanya dari sumber tertentu. Seluruh penghasilan dalam satu tahun fiskal digabungkan sebagai dasar pengenaan pajak, kecuali yang pertama yaitu kerugian dari luar negeri yang tidak bisa dikompensasi. Yang kedua yaitu penghasilan final atau dikecualikan, sehingga ia tidak digabungkan dengan penghasilan lain.
Jika ditinjau dari tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, maka penghasilan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Berikut merupakan kelompok objek pajak penghasilan, yaitu terdapat 19 kelompok objek pajak penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan, hadiah dan penghargaan, laba usaha, keuntungan dari pengalihan harta, pengembalian pajak, bunga, diskonto dan premium, dividen, royalti, sewa dan penghasilan dari penggunaan harta, pembayaran berkala, keuntungan dari pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, revaluasi aktiva, premi asuransi, iuran dari anggota perkumpulan, tambahan kekayaan itu usaha berbasis syariah, imbalan bunga dari KUP dan juga surplus Bank Indonesia. Dalam sistem perpajakan Indonesia, prinsip worldwide income diterapkan kepada subjek pajak dalam negeri atau SPDN, yaitu setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang dikenakan pajak di Indonesia. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip ini, diantaranya warga negara asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri di Indonesia tidak dikenai pajak atas penghasilan dari luar negeri jika ia memenuhi syarat. Yang pertama yaitu memiliki keahlian tertentu, dan yang kedua yaitu pengecualian ini hanya berlaku selama 4 tahun pajak terhitung sejak PNA tersebut menjadi SPDN. Penghasilan dikenai pajak bersifat final. Sesuai dengan pengertian luas tentang penghasilan, beberapa jenis penghasilan yang dikenai pajak penghasilan atau PPh final, yaitu pajak yang tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam penghitungan PPh tahunan. Pajaknya langsung dipotong dari jumlah bruto. Berikut jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh final, yaitu yang pertama bunga dan simpanan, yang kedua hadiah utama atau hadiah undian, yang ketiga yaitu transaksi pasar modal dan sekuritas, yang keempat transaksi pengalihan aset properti, dan yang kelima yaitu penghasilan tertentu. Materi berikutnya yaitu mengenai apa saja yang bukan objek pajak penghasilan. Jadi beberapa jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tidak dikenai pajak penghasilan karena tidak termasuk dalam objek pajak. Jenis penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan atau bukan objek pajak diantaranya yang pertama yaitu bantuan dan sumbangan yang termasuk zakat, hibah, warisan, pengganti saham, tunjangan dalam bentuk natura, yaitu barang atau fasilitas, asuransi, dividen, iuran, serta dana pensiun. Berikutnya masih dengan bukan objek pajak penghasilan, yaitu investasi dana pensiun, laba anggota badan usaha, modal pentura, beasiswa, sisa lebih badan nirlaba dari pendidikan dan penelitian, santunan dari BPJS, dana haji, dan juga sisa lebih dari lembaga sosial atau keagamaan. Sementara untuk penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT yang dianggap sebagai objek pajak, akan dianggap sebagai objek pajak apabila ia merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau aset yang dimiliki oleh BUT, penghasilannya yaitu dari kantor pusat dari kegiatan serupa dengan BUT di Indonesia, dan yang ketiga yaitu penghasilan kantor pusat yang terkait langsung dengan kegiatan BUT-nya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai subjek pajak dan objek pajak. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.